중재! 사격 중재! 모두 멈춰요! Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk keputusan-keputusan tercerdik yang dilakukan para karakter dalam Squid Game Season 2. Karena pembahasan kami akan menyinggung beberapa poin dalam alur ceritanya, jadi kami peringatkan akan adanya spoiler. 우리 이곳을 가둔 놈들을 잡아서 이 게임을 끝내고 그 죄값을 치르게 할 겁니다. Nomor 10, membeli sebuah hotel. 사장님 안 계세요? 장사 안 해요? Sekarang, Gian memiliki banyak uang, tetapi dia tidak berminat untuk menghabiskan sisa hidupnya bersantai di Bermuda. Malah, dia ingin menghancurkan Squid Game. Untuk melakukan itu, Gian butuh persiapan. Jadi, dia melakukan hal yang cerdik, membeli sebuah hotel kosong dan menggunakan ruangan-ruangan tak berpenghuni itu sebagai markas operasinya. 약하고 죽 좀 사왔어. 몸 좀 어때? 괜찮습니다. Gian tinggal di hotel tersebut, menggunakan ruangan-ruangan hotel untuk menyimpan senjata selundupan dan berlatih menembak tanpa menimbulkan kecurigaan pihak kepolisian. Hotel itu juga memiliki sistem keamanan yang baik. Pintu-pintunya terkunci dan dipasangi CCTV agar tidak ada orang-orang dari Squid Game yang bisa mengawasinya. Nah, itu adalah cara yang efektif untuk menggunakan kekayaanmu. Nomor 9, berjalan mundur. 이번 게임은 5인 6각, 근대 5종 경기입니다. 5명이 발을 묶고 함께 출발하여. Permainan kedua adalah Six Leg Pentathlon yang berisi 5 minigame. Para pemain harus membentuk tim yang terdiri dari 5 orang dan kaki mereka diikat satu sama lain. Hal ini menjadi masalah jika pemain gagal melempar batu dan timnya harus bolak-balik mengambil batu dan kembali ke belakang garis. 비석치기는 실패하면 시간이 많이 지체되겠어요. Tim pertama yang memainkan permainan ini kesulitan untuk berputar dan berjalan, membuat mereka kehilangan banyak waktu. Namun, Hyunju dengan tepat menyimpulkan kalau mereka bisa berjalan mundur daripada berputar. Itu mungkin terlihat seperti hal kecil, tetapi juga merupakan cara yang cerdik. Trik kecil itu tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga menyelamatkan nyawa tim kesayangan kita. 벌을 주워가지고 돌아올 때는 저렇게 하면 시간을 좀 줄일 수 있겠네요. 저 팀은 뒤로 가는 게 더 빨라. Nomor 8, Gian memasang alat pelacak di giginya. 자, 하세요. Gian membentuk tim untuk menemukan pulau Squid Game. Namun, ada satu masalah. Mereka tidak tahu di mana lokasi pulau tersebut. Jadi, mereka membuat rencana yang cemerlang. Gian memutuskan untuk ikut dalam game itu lagi dan memasang alat pelacak pada salah satu giginya. Terima kasih, Dokter Gigi Black Market. Secara teori, Gian akan dibawa ke pulau tersebut dan Juno dapat melacaknya menggunakan GPS. Kemudian, pasukan bayaran itu akan menyerbu pulau Squid Game, menyelamatkan semua orang, dan permainan jahat itu pun akan berakhir. Tentunya, itu tidak terjadi, karena kapten kapal mendengar rencana tersebut dan menyabotase mereka sehingga alat pelacaknya tidak sampai di pulau Squid Game, melainkan di dalam wadah umpan. 이게 이 안에 왜 들어있냐고! 그거 아까 부탁하기 전에 어떤 사람이 쓰다남은 미끼라고 준 건데 왜 그러세요? 방향사 좋댔어. 그놈들이 눈치챘어. Nomor 7, menemukan The Recruiter. 내일부터 사람 늘려서 아침 첫차 시간부터 막차 시간까지 수색하세요. 지하철 전 라인 동시에 해요. 전 라인을 동시에 다? Tentu saja, sebelum mereka bisa ikut kembali dalam permainan, mereka harus menemukan cara untuk mendaftar kembali. Dan cara terbaik adalah menemukan The Recruiter. Gian tahu kalau The Recruiter suka berkeliaran di sekitar stasiun kereta dan memainkan Dakji. Kim dan anak buahnya mencari di sekitar stasiun, tetapi anggota mereka terlalu sedikit dan jangkauannya tidak terlalu jauh. 오늘은 1, 2, 3, 4, 5선 라인을 쭉 돌아봤는데 똑같아냐. Untungnya, Gian memiliki uang yang sangat banyak untuk permasalahan itu. Dia menyewa lebih banyak anak buah Kim dan menyuruhnya untuk memeriksa setiap stasiun di waktu yang bersamaan. Kim menawarkan bonus yang besar kepada orang yang bisa menemukan The Recruiter. Saat mereka berpikir sudah tidak ada harapan untuk menemukannya, bang!
아니 진짜 딱지를 치는 놈이 있었으면 우리가 진지겠지. Nomor 6, Gian menutupi mulutnya. 너 때문에 더 쫄려. 입 가리고 말해야 돼. 위험해. Permainan Red Light Green Light jauh lebih menarik dibandingkan season pertamanya. Tentunya itu semua berkat usaha Gian yang dengan berani memimpin semua orang agar selamat. Dia memberitahu kapan harus berlari dan kapan harus berhenti. Gian membantu mereka melewati garis finish, tapi yang paling penting dia menutupi mulutnya. 어라! 미쳤어라. 입 가리라니까. Dia tahu kalau berbicara dihitung sebagai bergerak, jadi Gian terus berpose dengan lengan menutupi mulutnya. Hal ini membuatnya bisa berkomunikasi dan berstrategi dengan pemain lain, bahkan ketika dia tidak boleh bergerak. Itu merupakan trik yang jenius dan tidak bisa dibantah kalau itu juga menyelamatkan banyak nyawa. 안돼! 움직이면 안돼! 그 자리에 그대로 있어! Nomor 5, strategi mingle. 게임이 시작되면 원판이 돌아가고 숫자가 발표됩니다. 30초 안에 발표된 숫자대로 짝을 지어 방으로 들어가서 문을 닫으면 Beberapa permainan Squid Game sepenuhnya menggunakan fisik dan sebagian lagi lebih ke sisi psikologis. Permainan psikologis utama di season pertama adalah marbles dan season kedua melanjutkan tradisi M tersebut dengan mingle. Konsep dari permainan ini bisa dibilang sederhana. Hanya sejumlah orang yang diizinkan masuk ke dalam pintu memaksa pemain lain untuk memilih teman mereka dengan berhati-hati sambil mengkhianati yang lain. 경수! 유! 아우! Let's go! Untungnya, Gian memainkan permainan itu dengan sempurna. Dalam setiap babak, berkat kepemimpinan dan pemikiran cepat dari Gian, rekan-rekannya hanya kehilangan satu pemain. Itu pun kematian Yumi dikarenakan dia menabrak seseorang, bukan karena dia ditinggalkan secara sengaja. Nomor 4, 001 membunuh 343. 2명. 왜요? 남은 사람 수가 126명. 여기 방은 50개. 2명씩 다 들어가도 100명이니까 사람 수보다 방이 부족해요. 먼저 들어가는 사람들만 살라는 거죠. Jungbae dan The Frontman yang menyamar menjadi pemain nomor 1 menemukan diri mereka dalam situasi yang unik. Mereka disuruh untuk membentuk tim yang terdiri dari 2 orang, namun sudah ada 1 orang di dalam pintu yang mereka masuki, membuat mereka melanggar aturan karena memiliki 3 orang di dalam. Disitulah The Frontman berpikir dengan cepat dan melakukan tindakan cerdik meskipun itu tidak bermoral. Itu adalah dengan membunuh. 1. 게임이 종료되었습니다. Dengan waktu yang semakin menipis, pemain nomor 1 mematahkan leher dari pemain 343, membuat jumlah pemain yang hidup dalam pintu menjadi 2. Itu merupakan twist yang cerdik dari aturan permainannya, dan kami yakin kita tidak akan pernah berpikir sejauh itu. Memang sih, para penjaga tidak mungkin membunuh The Frontman, tetapi itu tetap merupakan tindakan yang cerdik. 아까 무슨 말을 하다가 만 거야? 응? 영일 씨 말이야. Nomor 3, menyelundupkan senjata. 네 할머니가 물려주신 비년디 혹시나 해서 내가 호신용으로 여기 꼽고 왔다. Sepanjang season kedua, kita melihat banyak pemain yang menyelundupkan senjata. Gyunja menyelundupkan pisau kecil di dalam tusuk rambutnya. Meskipun kita belum melihat dia menggunakannya, ada kemungkinan kalau pisau itu akan digunakan di season ketiga. Selain itu, Myunggi menggunakan garpu yang ia curi dan selundupkan untuk membunuh Thanos. Kita rasa para penjaga akan memperbolehkan penggunaan senjata-senjata tersebut. Bahkan ada kemungkinan mereka sudah tahu soal pisau milik Gyunja, tetapi membiarkannya. Dari season pertama, kita juga sudah tahu kalau penggunaan peralatan untuk membunuh pemain lain itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Meski begitu, ini tetaplah merupakan trik yang cerdik. 까부는 놈들이 있으면 확 역시 6.25 때 살아남은 우리 장금자 여사지 대단하십니다. Nomor 2, membiarkan satu penjaga tetap hidup. 손머리 올려! 무릎 꿇어! Dengan semangat yang membara, rasanya akan mudah jika kita menembak mati setiap penjaga yang muncul dalam adegan klimaks itu. Namun, jika itu dilakukan, maka para pemberontak akan nyasar dalam labirin. Untungnya, Gian dan tim pemberontaknya cukup cerdik untuk tidak melakukan kesalahan itu.
니네 대장이 있는 곳으로 우리를 안내해. Mereka membiarkan satu penjaga tetap hidup yang tidak hanya membuat mereka memiliki tawanan, tetapi juga memungkinkan para pemberontak untuk menemukan ruang kontrol. Tidak hanya itu, mereka juga diberitahu kalau topeng penjaga akan dibutuhkan untuk bisa memasuki pintu dengan sistem keamanan. Ya, meskipun pemberontakan itu gagal, tapi kalau sampai itu berhasil, sebagian besar itu karena tindakan cerdas yang satu ini. 저 끝을 돌면 관리자 구역에 입구가 있어. 그 위가 컨트롤룸이야. 빨리 가. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1. Merencanakan pemberontakan. 어떻게 싸울 건데요? 그놈들은 총이 있어요. Gian sudah pernah memainkan Squid Game dan mengetahui bagaimana mereka bekerja. Dia tahu kalau pembunuhan diperbolehkan. Dia tahu ketika informasi ini terungkap, salah satu faksi akan mencoba untuk membunuh yang lain. Dengan tepat, Gian meramalkan kalau tim O akan menyerang tim X di malam hari, dan dia tahu kalau pada akhirnya para penjaga akan menghentikan perkelahian dan memeriksa pemain yang sudah mati. 탈락자들 정보를 확인하기 위해서 탈락자 체크에 스캔을 하려고 할 겁니다. Berkat semua pengetahuan itu, Gian merencanakan pemberontakan, bersembunyi di bawah tempat tidur, keluar dari persembunyian setelah keributan mereda, dan berpura-pura mati. Itu merupakan trik yang sangat cerdik, membuat mereka bisa menyerang penjaga dan mengambil senjata mereka. Seperti yang kita saksikan, pemberontakan itu sebenarnya sudah direncanakan dengan baik. Hanya saja, ada seorang sus di dalam tim. 정리 시작해요. Nah, kira-kira tindakan apa yang menurut kamu paling jenius? Tulis di kolom komentar. 지금부터 우리가 찾아야 될 사람은 바로 이 사람입니다. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.